Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Amelia Lubis, dan ketiga rekan saya, Amril Mukminin, Dinda Hiria Hirmaya, dan Dalilah Putri Siregar. Nah, di sini kami akan membahas tentang pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa poin yang akan dibahas di dalam pemberdayaan teknologi dan dalam pembelajaran matematika. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kalkulator sebagai alat pembelajaran matematika. Yang ketiga, yaitu komputer dalam pembelajaran matematika. Nah, kita masuki pada poin yang pertama, yaitu pengertian pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nah, teman-teman, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan manusia. Seperti hanya kalkulator dan komputer, kedua jenis produk teknologi ini sangat membantu memperingan tugas manusia dalam mengkalkulasi dan menyelesaikan pekerjaan yang bersifat administratif. Mengingat fungsinya dan mudahnya diperoleh, kalkulator dan komputer belakangan ini banyak dimanfaatkan orang mulai dari pasar, warung, toko, sampai di kantor-kantor. Pemberdayaan teknologi dalam pengajaran merupakan pemberdayaan unsur kekuatan luar yang mengakibatkan materi pengajaran bukan ditentukan berdasarkan kalkulator, melainkan keputusan bergantung kepada guru. Namun demikian, penggunaan teknologi ini bukan dimaksudkan menyaingi guru, melainkan lebih merupakan suatu forum dalam upaya mengajar siswa dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah pengertian pemberdayaan teknologi dalam pengajaran menurut Umar Hamalik 2001. Demikian hanya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika, kalkulator dapat dipelajari siswa. Hal ini membuktikan kontroversi antara kubu yang enggan menggunakan teknologi dengan kubu yang memandang penting pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Untuk menjabatini jurang antara kedua kubu ini, melalui berbagai penelitian diperoleh jawaban bahwa guru matematika perlu mengkaji potensi pemanfaatan teknologi melalui kegiatan matematika dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Jenis teknologi yang diguru matematika hendaknya memanfaatkan penggunaan alat-alat pendidikan seperti komputer, kalkulator, dan teknologi lainnya. Di era modern yang semakin pesat ini, semakin banyak matematikawan yang terinspirasi dengan adanya produk teknologi pada bidang pendidikan, misalnya komputer. Teknologi menyediakan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah matematika dan mempengaruhi jenis pertanyaan investigasi. Teknologi mempunyai peranan yang signifikan dalam pembelajaran matematika. Bentuk pembelajaran matematika yang biasanya menggunakan metode konvensional dengan tatap muka di dalam kelas, sekarang sudah mulai ada perubahan menuju pembelajaran virtual dalam bentuk e-learning atau distance education. Melalui pembelajaran IT, peserta didik dapat mengakses bahan ajar ataupun tugas tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pembelajaran matematika. Melalui jaringan internet, pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian bahan ajar bisa dibuat dalam desain khusus sehingga interaksi antara siswa dan komputer berlangsung secara dinamis dan dalam bentuk stimulus respons. Komputer ini bisa memberikan siswa kesempatan untuk menyajikan input yang direspon komputer atau sebaliknya. Proses berikutnya, respons bisa dijadikan sebagai stimulus yang baru sehingga adanya respons lanjutan yang akan semakin memperkuat daya ingat siswa dalam konsep yang sedang dipelajari. Dalam interaksi pembelajaran berbasis komputer,
Bahan ajar yang digunakan merupakan kumpulan teknik, software, dan materi yang dirancang sedemikian rupa untuk memperlancar proses pembelajaran. Software komputer harus mampu memotivasi siswa sehingga siswa tertarik pada pembelajaran tersebut. Nah, sekian adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Dalilah Putri Siregar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu kalkulator sebagai alat pembelajaran matematika. Pada era teknologi sekarang ini, kalkulator relatif mudah diperoleh, namun mitos mengatakan bahwa kalkulator akan membuat bodoh siswa masih ada. Banyak juga orang tua dan sebagian guru khawatir bahwa dengan menggunakan kalkulator di sekolah akan menjadikan para siswa sangat tergantung pada kalkulator jika dihadapkan pada masalah-masalah kalkulasi, sehingga akan membuat mereka lemah dalam berhitung. Dalam memahami hubungan aritmatika dan aljabar, siswa mengalami permasalahan sehingga guru diharapkan mempunyai skema pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Dan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam perhitungan aritmatika adalah kalkulator. Beberapa manfaat yang dapat dieksplorasi dari penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah sebagai berikut. Yang A, membantu dalam memahami konsep-konsep matematika. Melalui eksperimen menggunakan kalkulator, siswa dapat melihat berbagai hubungan antar bilangan dan mengamati hasil eksekusi kalkulator berupa bilangan ataupun grafik. Melalui percobaan, siswa dapat melihat hubungan antar bilangan. Misalnya, mereka dapat menemukan tipe pembagi yang menyebabkan desimal berulang atau buka. Dapat menemukan ciri-ciri dari bilangan prima, dapat menemukan pola bilangan, menemukan sifat gradien dari suatu garis, menemukan pergeseran pada grafik atau menemukan cara cepat menghitung operasi antar bilangan tertentu. Semua kegiatan ini dapat mengundang kegiatan-kegiatan kreatif dari siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Yang B, membantu memperkuat keterampilan komputasi. Manfaat lain jika kalkulator digunakan adalah dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam komputasi seperti menggunakan kertas dan pensil atau algoritma tertulis, keterampilan mengestimasi, dan keterampilan mental komputasi atau mencongak. Kegiatan penguatan keterampilan ini biasanya dilakukan melalui kegiatan individual ataupun kelompok kecil dengan pengarahan guru. Yang C, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dengan kalkulator, siswa dapat mengeksplorasi pola dan membuat konjektur. Untuk menggeneralisasi, siswa dapat mengamati dan mengkaji dari banyak kasus yang ditampilkan kalkulator. Selain itu, kalkulator dapat bertindak sebagai mitra guru yang dapat menjadi sumber-sumber pertanyaan intrinsik sekaligus sumber informasi dalam belajar. Yang D, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Kalkulator dapat digunakan dalam mengatasi hambatan komputasional sehingga dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah memungkinkan siswa berkonsentrasi penuh dalam pemahaman konseptual soal dan prosedur pemecahannya secara bebas tanpa rasa putus asa yang diakibatkan oleh kesulitan komputasi. Yang E, membuat pemecahan masalah matematik lebih realistik. Persoalan-persoalan yang dikemukakan guru atau sekalipun dalam buku teks biasanya kurang realistik. Guru atau penulis buku biasanya menampilkan soal-soal perhitungan sederhana, mungkin tidak mengikuti permasalahan yang alami. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dijumpai bilangan-bilangan yang tidak simpel. Komputer dalam pembelajaran matematika, di mana dalam dunia pendidikan, komputer itu harus memiliki potensi yang besar agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Hal ini tentu saja akan lebih menyederhanakan jalan pikiran siswa dalam memahami pelajaran matematika. Dengan itu, pengembangan proses pembelajaran matematika dapat dilakukan guru dengan memperdayakan komputer latihan percobaan eksploratif. Selain itu, program-program sederhana yang dapat
yang dapat dipelajari siswa, yaitu dapat digunakan dalam penanaman dan penguatan konsep, membuat pemodelan matematika, dan penyusunan strategi dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan berbagai studi tentang penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika, ditemukan bahwa hasil belajar siswa yang belajar matematika dengan komputer lebih baik daripada yang tidak menggunakan komputer. Penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika memberikan kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi pelajaran matematika yang sulit untuk disampaikan secara konvensional. Misalnya geometri, untuk menyampaikan bangun ruang dimensi 3 sehingga memudahkan kegiatan belajar mengajar. Komputer juga dapat digunakan untuk materi matematika yang lain, seperti aljabar, misalnya untuk menyampaikan sistem persamaan linear, kalkulus misalnya untuk menggambarkan grafik. Dalam statistik menyajikan dan pengolahan data statistik, dan dalam aritmatika misalnya untuk melatih kemampuan berhitung. Ada 3 penggunaan komputer dalam kelas. Di antaranya ialah 1. Untuk mengajar siswa menjadi mampu membaca komputer. 2. Untuk mengajar dasar-dasar pemrograman dan pemecahan masalah komputer. 3. Untuk melayani siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Komputer menjadi suatu teknologi penting dalam masyarakat karena banyak kegunaan dalam kegiatan bisnis di sekolah dan di rumah. Banyak materi pelajaran yang disampaikan melalui komputer jika siswa memiliki kemampuan menggunakan komputer. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkenalkan komputer kepada siswa sebagai contoh. Di antaranya ialah 1. Menyediakan laboratorium komputer. Siswa mengunjungi laboratorium tersebut secara bergilir berdasarkan jadwal tertentu. 2. Setiap kelas memiliki sejumlah komputer dan siswa menggunakannya secara bergilir atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. 3. Sekolah memiliki sejumlah besar komputer. Siswa menerima instruksi dasar komputer untuk mendesain mata ajaran akademik, misalnya matematika. Komputer dapat digunakan sebagai alat instruksional yang disebut pengajaran dengan bantuan komputer. Untuk pengajaran ini menjadi pelengkap pengajaran kelas yang sedang berlangsung, dalam hal mana mahasiswa memperoleh informasi dan keterampilan serta menerima bantuan langsung. Ada 4 bentuk atau jenis perangkat lunak pengajaran dengan bantuan komputer, yaitu diantaranya 1. Latihan praktek, 2. Tutorial, 3. Simulasi, dan 4. Pengajaran dengan instruksi komputer. Pada masa sekarang ini, komputer sudah dipergunakan di berbagai sektor atau bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan komputer dapat mempertinggi efisien suatu pekerjaan yang disebabkan adanya kelebihan atau manfaat dari komputer. Kelebihan tersebut diantaranya ialah 1. Dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan tepat. 2. Dapat menyimpan data ataupun memanggilnya kembali. 3. Dapat memproses data atau informasi dalam cakupan besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Amaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amril Mukminin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda. Dilihat dari fungsinya, penggunaan komputer dalam pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembelajaran berbantuan komputer atau PBK dan pembelajaran dikelola komputer atau PDK. A. Pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Pembelajaran berbantuan komputer atau PBK diadopsi dari istilah Computer Assisted Instruction atau CAI. CAI adalah istilah yang paling banyak digunakan di samping istilah Computer Based Instruction atau CBI atau Computer Assisted Learning atau CAL, Computer Based Education atau CBE, dan lainnya. PBK berkaitan langsung dengan pemanfaatan komputer dalam belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas, secara individu maupun secara berkelompok. PBK dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer dalam peran guru. Dalam proses PBK, siswa berinteraksi secara langsung dengan komputer dan kontrol sepenuhnya berada di tangan siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kemampuannya dan memilih materi sesuai kebutuhannya. Secara umum, PBK berlangsung dengan cara 1.
komputer menyampaikan materi. 2. Komputer memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi. Dan 3. Sesuai dengan jawaban siswa. Komputer membuat keputusan apakah siswa harus mengikuti remedi atau melanjutkan ke materi lainnya. B. Pembelajaran dikelola komputer atau PDK. Pekerjaan yang menjemukan dalam bidang pendidikan dapat dengan mudah diselesaikan oleh komputer. Misalnya, pengelolaan tes, pengadministrasian nilai, presensi siswa, biodata siswa, perekaman perkembangan dan kemajuan belajar, serta pembuatan laporan tentang siswa. Penggunaan komputer untuk membantu mengelola tugas ini disebut dengan pembelajaran dikelola komputer atau PDK. Jadi, PDK berfungsi untuk membantu guru, tidak seperti PBK yang berfungsi untuk membantu siswa secara langsung. PDK digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar antara lain 1. Menyimpan data nilai, rata-rata nilai, kemajuan belajar hasilnya. 2. Menyimpan catatan kekurangan dan kelebihan dalam mengajar. 3. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan menganalisis hasil ujian. 4. Menyimpan jawaban siswa dalam PBK dan menyediakan materi remedial. Dan 5. Menyiapkan dan menyampaikan dalam PBK. Baker mengelompokkan PDK ke dalam kriteria kecil, sedang dan besar. PDK disebut kecil jika hanya mengelola satu tujuan dalam satu lembaga, sedang jika mengelola banyak ujian dalam satu lembaga, dan besar jika mengelola banyak tujuan dalam banyak lembaga. Sebagai suatu media pembelajaran, PBK mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan PBK menurut Cole dan Lorna antara lain: 1. Dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi siswa. 2. Dapat meningkatkan motivasi siswa. 3. Mereduksi waktu penyampaian materi. Garland dan Early 1980, 395 sampai 396 menyatakan bahwa kelebihan PBK antara lain: 1. Dapat mengakomodasikan banyak siswa dan menjalankan fungsi dengan sedikit kesalahan. 2. Karena PBK adalah sistem berdasar komputer, ia tidak pernah lelah, benci, atau marah, dan tidak sabar dan tidak pernah lupa. Dan 3. Dapat menggunakan fasilitas penyimpanan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Kelebihan lain dari PBK adalah bersifat tangkap dan bersahabat sehingga siswa belajar tanpa tekanan psikologis. Materi dapat didesain lebih menarik. Tingkat kemampuan dan kecepatan belajar dapat dikontrol oleh siswa sehingga siswa dapat belajar dan berprestasi sesuai dengan kemampuannya. Siswa dapat belajar sesuai waktu yang mereka perlukan dan belajar kemampuan dasar komputer yang diperlukan di luar kelas. Dapat mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenal komputer. Kelebihan yang dimiliki PBK ini sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran efektif. Kelemahan PBK adalah masih terlalu mahal. Abdul Zakir dan Sudarman tahun 2019 sampai 20 menyatakan kelemahan PBK antara lain: 1. Pembuatan PBK memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. 2. Kadang-kadang PBK hanya dapat dijalankan pada komputer tertentu. 3.
Kecepatan pengembangan teknologi komputer memungkinkan peralatan yang diberi hari ini sudah usang pada tahun berikutnya. 4. Karena PBK dikembangkan dalam dialog yang terbatas, maka ia dapat menjawab semua permasalahan yang dihadapi siswa. 5. PBK akan menilai kemajuan siswa sesuai hasil belajarnya tanpa dapat memperhatikan apakah waktu siswa kelelahan. Waktu siswa kelelahan, mengantuk atau sakit. 6. Pada umumnya PBK tidak dapat menilai proses belajar. PBK hanya menilai hasil akhir. Dan 7. PBK tidak bisa meniru semua tingkah laku guru, misalnya gerakan badan, gerakan tangan, senyuman, penampakan raut wajah, dan berlebihan ikatan batin atau guru dan siswa. Sedangkan Smith atau tanpa tahun menyatakan bahwa kelemahan PBK adalah tidak dapat melihat teknik siswa dalam menjawab soal dan penguasaan yang diberikan sudah tertentu. Kelemahan yang dimiliki PBK ini masih dapat diatasi. Faktor biaya, waktu, dan tenaga yang diperlukan dalam pembuatan PBK pada akhirnya justru akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga. PBK yang telah dihasilkan dapat digunakan secara terus-menerus dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi komputer. Sedangkan kelemahan PBK yang tidak dapat menilai proses kerja siswa dapat diatasi dengan peran serta guru dalam pembelajaran yang menggunakan PBK. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan yang dimiliki PBK lebih banyak daripada kelemahan yang dimilikinya. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.